Oke, selamat datang semuanya. Kita semua kan pengen ya pulang kerja tuh selamat, ketemu keluarga lagi. Nah, hari ini kita bakal bongkar konsep dasar yang bikin itu semua mungkin terjadi, yaitu K3. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari, apa sih K3 itu? Terus, kenapa kok penting banget? Kita juga akan bedah anatomi kecelakaan, cari tahu penyebab utamanya apa, lihat gimana efek dominonya bekerja, dan terakhir, kita bahas soal standar keselamatan yang jadi panduan kita semua. Oke, pertama-tama biar kita satu frekuensi, kalau kita ngomongin K3, sebetulnya kita lagi ngomongin apa sih? Gampangnya gini, ketiga itu adalah segala upaya kita buat mencegah kecelakaan dan penyakit gara-gara kerja. Jadi ini bukan soal untung-untungan ya, tapi soal punya rencana yang jelas buat mastiin semua orang aman. Nah, ini nih yang menarik. Ada beda penting di sini. Tujuannya, goalnya itu jelas, nol kecelakaan. Tapi, metodenya bukan menghilangkan semua bahaya. Itu mustahil kan? Kita kan tetap butuh listrik, butuh bahan kimia buat kerja. Jadi, kuncinya itu bukan eliminasi, tapi pengendalian risiko. Itu bedanya. Oke, kita udah tahu definisinya. Tapi kenapa sih ini penting banget? Yuk, kita lihat apa yang sebetulnya dipertaruhkan, baik dari sisi manusianya maupun dari sisi bisnisnya. Yang pertama dan paling utama, K3 itu ada buat melindungi kita semua, para pekerjanya. Karena kalau sampai ada kecelakaan, ya kitalah yang nanggung sakitnya, penderitaannya. Ini soal manusia. Dan dampaknya itu nggak berhenti di satu orang loh. Efeknya itu merembet ke seluruh keluarga. Bisa bikin cemas, bikin susah secara finansial, apalagi kalau yang celaka itu tulang punggung keluarga. Ini efek domino yang nyata. Selain dampak kemanusiaan yang tragis ya, ada juga kerugian besar buat perusahaan. Produktivitas bisa anjlok, reputasi rusak, dan biayanya itu nggak sedikit loh. Jadi pada akhirnya, keselamatan itu ya kepentingannya semua orang, nggak ada yang terkecuali. Sekarang, yuk kita jadi detektif sebentar. Kita akan bedah anatomi sebuah kecelakaan. Gimana sih sebuah insiden kecil itu bisa, boom, jadi sesuatu yang jauh lebih serius? Pertanyaannya mungkin kedengeran aneh ya, emangnya kecelakaan bisa diprediksi? Setelah puluhan tahun diteliti, jawabannya itu ternyata sangat jelas bisa. Ya, bisa diprediksi. Semuanya itu dimulai dari bagian paling bawah piramida ini. Coba bayangin, ada 20.000 tindakan dan kondisi nggak aman. Lantai basah yang nggak ada tandanya, kabel yang udah terkelupas tapi dibiarin aja, atau ya, simpelnya ngabaikan prosedur. Nah, ini semua ini adalah pondasi dari semua masalah yang bakal datang. Dari 20.000 bibit masalah tadi, muncul sekitar 600 kejadian hampir celaka atau near miss. Ini tuh kayak lampu kuning, kayak peringatan dini, momen-momen di mana seseorang hampir kepleset atau ada percikan api yang nyaris aja nyamber. Belum ada yang luka sih, tapi bahaya itu udah deket banget. Nah, kalau lampu kuning tadi diabaikan terus, ya probabilitas bakal nagih janji. Dari 600 kali near miss itu, statistik bilang bakal ada 30 kecelakaan yang beneran terjadi dan bikin cedera ringan. Cuma kegores, memar, atau keseleo mungkin. Tapi di titik ini keberuntungan kita udah mulai menipis. Piramidanya makin ke atas makin sempit, dan taruhannya makin tinggi. Dari 30 insiden tadi, statistik nunjukin bakal ada 10 cedera serius. Patah tulang, luka bakar parah, ini jenis-jenis cedera yang bisa mengubah hidup seseorang. Selamanya. Dan disinilah kita sampai di puncak piramida. Kesimpulan yang paling tragis. Untuk setiap 20.000 resiko yang ada di dasar, model ini memprediksi akan ada satu kematian. Ini bukan soal sial atau nasib buruk ya. Ini adalah konsekuensi statistik yang hampir pasti terjadi kalau pondasi keselamatannya diabaikan. Jadi, poin kuncinya di sini apa? Dengan kita ngurusin dasar piramida yang lebar itu, kita bisa mencegah puncak piramida yang mengerikan itu terjadi. Makanya, yuk kita lihat lebih dekat lagi dasar piramida ini. Dan lihat deh data ini. Ini jelas banget nunjukin di mana fokus kita seharusnya. Angkanya bicara sendiri kan? 88% kecelakaan itu penyebabnya adalah tindakan tidak aman, alias perilaku manusia. Cuma 10% yang murni karena kondisi lingkungannya. Dan 2% sisanya ya faktor lain-lain. Gede banget kan porsi manusianya? Jadi, apa itu tindakan tidak aman? Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang nggak sesuai sama aturan main keselamatan. Simpelnya, ini soal pilihan perilaku. Milih nggak pakai helm, milih motong jalan, gitu. Nah, beda lagi sama kondisi tidak aman. Kalau ini, masalahnya ada di lingkungan kerjanya itu sendiri. Udah ada dari sananya, bahkan sebelum kita mulai kerja. Lantai licin, alat rusak, lampu remang-remang,
itu semua kondisi tidak aman. Oke, sekarang kita lihat gimana semua penyebab ini saling nyambung, kayak reaksi berantai. Persis kayak barisan domino yang siap roboh. Teori domino ini nunjukin kalau kecelakaan itu bukan kejadian tunggal, tapi domino terakhir yang jatuh dalam sebuah rangkaian. Jadi, domino pertama yang jatuh itu kurangnya kontrol dari manajemen. Mungkin kebijakannya lemah atau nggak diawasin. Ini nyenggol domino kedua, penyebab dasar, kayak kurangnya training atau pekerjanya lagi stres. Terus itu memicu penyebab langsung, tindakan ceroboh atau alat yang bahaya. Domino keempat, insiden itu sendiri, kontak langsung sama bahaya. Dan domino terakhir yang jatuh adalah kerugian, entah itu orang yang cedera atau properti yang rusak. Jadi, kalau kuncinya adalah ngendaliin risiko dan mencegah tindakan yang nggak aman, pertanyaannya, gimana kita tahu mana yang aman dan mana yang enggak? Dari mana acuannya? Jawabannya adalah standar. Dan ini ada tingkatannya, ada hierarkinya. Paling atas itu ada hukum dan peraturan dari pemerintah. Itu wajib. Turun lagi ada standar nasional, kayak SNI, atau standar internasional. Nah, yang paling dekat sama kita sehari-hari itu adalah standar perusahaan, SOP, checklist, job safety analysis. Itulah panduan praktis kita di lapangan. Jadi, dari semua ini kita bisa lihat ya, keselamatan itu bukan soal untung-untungan, tapi soal kontrol. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Bukan buat saya, tapi buat Anda. Coba pikirkan, satu aja bahaya, sekecil apapun, yang bisa Anda kendalikan hari ini juga di tempat kerja Anda. Karena semua perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil itu.